Imam Abdullah bin Abdurrahman Baghadad wa jami'i syurah al-muqaddimah al-hadramiyah wal muhasyyin ala syuruh masyayikhihim wa talamidadihim ala khidlanhum wa gramalafatihim wa jami'il ulama wal awliya wa salihin wa mu'allifil kutub an-nafi'ah min masyarikil ardi ila maghribiha wa ila awliya hadil baldah wa ulama'iha wa sulahaiha wa man amaraha dar ribat sabiqan wa lahiqan wa ila arwah walidina masyayikhina wa man asana alaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal minat. Inna Allah yaghfir lahum yarhamhum wa yasirhum jannah wa yud'a alaina wa ala ahbabina wa ala muslimin min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa biniyatil faraj ala ajril muslimin wa biniyati salah ahlil bait ajmain wa ala manahu salafus salih minan niyat wa ala kulli niyat salihah jami' ila khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Khalas. Tamam dulu. Saud, kata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kemarin kita membahas tentang wajib-wajibnya haji. Sebagaimana sudah jelaskan, dalam haji itu ada rukun, ada wajib ya. Kalau dalam bab lain rukun dan wajib itu sama saja. Kalau dalam haji dibedakan. Rukun itu harus dilakukan. Kalau nggak dilakukannya nggak selesai. Jika nggak dilakukan, maka hajinya nggak selesai, umrohnya nggak selesai. Dan nggak bisa diganti dengan dam. Ini rukun. Kalau wajib dalam haji harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan tanpa udzur dosa dan kena dam ya, kena denda. Tapi hajinya sah. Pulang bisa pasang H sudah ya. Itu sudah KTP-nya bisa ditambahi begitu. Kalau tidak melakukan wajib, cuman dosa kalau tidak ada udzur dan kena dam, kena denda. Wajibnya haji kita kemarin tahu ada 6 ya. Dari 6 yang dibahas kemarin itu yaitu apa? Nginep di Musdalifah, kemudian melempar jumroh Aqabah di hari raya, kemudian melempar 3 jumroh di hari tasyrik ya, 3 hari. Kemudian nginep di Mina di malam-malam tasyrik, kemudian apa lagi? Ihram dari mikot, yang terakhir apa? Tawaf wada. Nah, itu apa? Wajib-wajibnya haji. Dari 6 itu, yang sepakat wajib hanya 2. Yang lain khilaf. Ada yang mengatakan sunnah. Sebagiannya ada yang mengatakan rukun. Ya. Nah, jadi dari 6 kewajiban haji itu yang disepakati kalau itu wajib itu hanya 2. Yaitu apa? Lempar apa? Yaitu lempar jumroh dan ihram dari mikot. Itu sepakat wajib. Listatakhurun. Tatbah. Hah? Tatbah. Istusawi. Tastari. Khalas. Min al-lail istirahat. Jadi. Nah, jadi apa? Yang sepakat wajib dari 6 wajibatul haji itu hanya 2. Yaitu apa? Ihram dari mikot. Ini tidak ada khilaf ini. Wajib. Kemudian kedua, kalau ihramnya rukun ya. Ihramnya rukun. Melakukan ihram dari mikot itu yang wajib. Artinya nggak boleh melewati mikot sebelum ihram. Itu sepakat ulama, nggak ada khilaf. Kedua, ngelempar jumroh. Itu sepakat juga ulama, nggak ada khilaf. Adapun yang lain, nginep di Musdalifah, ada yang mengatakan sunnah. Nginep di Mina, ada yang mengatakan sunnah. Haji wada, tawaf wada, ada yang mengatakan sunnah. Nah, itu yang 4 itu ada khilafnya. Ada khilafnya. Yang 2 atau 3 lempar jumrah ya, itu wajib sepakat ulama. Ada satu kewajiban lagi yang tidak disebutkan oleh musannaf kemarin dari 6 itu apa? Yaitu menghindari muharramatul ihram. At-taharruz an muharramatil ihram. Jadi sebenarnya wajibatul haji ada berapa? Kemarin 6 ditambah 1 berapa tuh? 7. Apa yang ke-7? At-taharruz. Menghindari an muharramatil ihram. Hal-hal yang diharamkan ketika ihram. Apa saja yang haram ketika ihram nanti akan diterangkan.
Ada babnya sendiri nanti. Hal-hal yang diharamkan untuk orang yang sedang ihram. Jadi kesimpulannya wajibatul haji ada 7. 6 yang disebutkan kemarin, ditambah lagi 1, at-taharruz an muharramatil ihram. Kemudian kemarin termasuk wajibnya haji itu adalah nginep di Mina, di Muzdalifah. Malam apa itu nginep di Muzdalifah? Malam hari raya Nahar ya, malam hari raya Idul Adha. Yaitu hanya cukup sebentar, yang penting setelah lewat nisful lail. Lah di malam hari raya itu bagi siapapun selain orang haji, bagi siapapun disunatkan untuk ihya ya, menghidupkan malam hari raya Idul Adha, Idul Fitri. Dalam hadis diterangkan siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, maka Allah akan menghidupkan hatinya di saat hati orang-orang itu menjadi mati. Hati itu menjadi mati ketika hubbud dunia, diselimuti dengan hubbud dunia. Hatinya dia dijaga. Atau nanti ketika di akhirat hati semua orang ketakutan. Sehingga seperti hati yang mati, ketakutan. Bingung, nasibnya bagaimana. Orang yang menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha, tenang dia. Dia tenang. Nggak ada rasa takut. Kenapa? Gara-gara ngikuti Rasulullah SAW. Antum ngikuti Rasulullah SAW dalam keadaan apapun tenang ya. Nggak usah bingung. Karena dia menghidupkan malam itu mengamalkan hadisnya Rasulullah SAW. Ini bagi selain orang haji. Adapun orang haji, apakah sunat ihya Lailatul Idul Adha? Khilaf. Jadi kalau di Tuhfah, siapa Tuhfah? Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar mengatakan tidak sunnah bagi orang haji untuk menghidupkan malam Idul Adha. Kenapa? Besoknya itu capek. Banyak sekali yang harus dilakukan. Di hari raya Idul Adha itu dia malamnya nginep ya. Kemudian setelah itu apa? Ada Romyu Jumratil Aqabah. Kemudian cukur ya, nyembelih kan kemarin. Kemudian tawaf ifadah ya, tawaf ifadah. Kemudian kalau belum sa'i capek. Nah, jadi capek di hari raya itu banyak amalan-amalan yang harus dilakukan oleh orang haji. Mulai nginep di Muzdalifah malamnya, lanjut lagi lempar jumrah ke Mina, Aqabah, kemudian cukur, kemudian OTW Makkah untuk tawaf dan sa'i kalau belum sa'i setelah tawaf qudum. Jadi karena banyaknya pekerjaan yang menguras tenaga di hari raya, maka kata Imam Ibnu Hajar di Tuhfah, tidak sunnah bagi orang haji untuk menghidupkan malam Idul Adha. Istirahat aja udah. Ngumpulkan tenaga ya, ngumpulkan energi. Itu menurut Imam Ibnu Hajar di Tuhfah. Selain Ibnu Hajar mengatakan sunat di ihya, tapi dengan selain sholat. Antum dengan baca Quran misalnya, baca zikir, sholawat pada Rasulullah SAW, dan yang lain-lain. Ya. Jadi di ihya dengan yang lain, bacaan Quran, doa. Jadi di ihya dengan apapun, dengan selain sholat. Ini menurut selain Imam Ibnu Hajar. Kalau Imam Ibnu Hajar tidak sunnah. Kemudian kemarin nginep di Muzdalifah dan juga nginep di Mina, nginep di Muzdalifah malam 10 ya. Nginep di Mina kapan? 3 malam ya. Mulai malam 11 sampai malam 13 kecuali bagi yang nafar awal ya. Kecuali bagi yang nafar awal maka cukup 2 malam saja. Lah itu bisa gugur dengan udzur yang menjadi udzurnya Jumatan atau jamaah. Yang menjadi udzurnya Jumatan dan jamaah itu juga bisa menggugurkan kewajiban nginep di Muzdalifah dan nginep di Mina. Kemarin sudah jelaskan juga itu. Mina itu memiliki beberapa keistimewaan. Mina itu memiliki beberapa keistimewaan, ada 5. Pertama, kan Mina itu tempatnya apa? Lempar jumroh. Batu yang dilempar, kalau diterima oleh Allah, batunya hilang. Nggak tetap ada di situ. Jadi batu yang ada tersisa, kan ada kayak dibuat kolam gitu kan ya. Kayak kolam gede gitu. Lubang besar gitu dibuat. Lempar jumroh kan masuk ke situ nanti batunya ya. Yang tersisa di bawah itu berarti batu nggak diterima itu. Ya mungkin berangkatnya pakai uang nggak bener ya. Itu uang nggak bener. Mungkin dia itu di rumahnya profesinya sebagai hajiri. Ya haji riba. Ya. Pak Kajiri ya. Pak Kajiri. Atau misalnya bisnis narkoba. Atau muamalat yang fasidah. Atau suka nipu orang. Atau syubhat. Ya. Itu.
Atau ngambil keuntungan MBG dengan ngurangi porsi misalnya ya. Itu. Atau yang lain. Atau jatahnya santri MBG dijual ya misalnya. Atau apapun itu. Ala kulli hal, jadi uang-uang tidak benar. Nah, itu batunya nggak diterima itu. Jadi mina itu keistimewanya ada 5. Pertama, orang lempar jumroh, kalau diterima batunya hilang. Kemana? Allahu alam. Tanda diterima itu. Makanya orang sebanyak itu yang lempar jumroh, tapi batu yang diambil dari bawah nggak seimbang dengan orang yang lempar jumroh. Banyak yang tersisa ya, tapi nggak sebanyak orang yang lempar berapa orang itu. Ya. Berapa juta orang itu yang haji, yang lempar jumroh. Setiap orang kalau hari raya Idul Adha itu Yaumun Nahar melempar jumroh kan 7 batu kan ya. Kalau kali 1 juta orang aja sudah 7 juta batu. Itu kalau yang hari Nahar. Kalau hari Tasrek kan 3 jumroh yang dilempar ya. 3 jumroh kali 7 21. Kalau yang haji 1 juta 21 juta. Yarhamukallah. Itu tapi batu yang kemudian diambil lagi dari bawah itu tidak sebanyak yang haji. Kenapa? Banyak yang hilang. Lah yang hilang itu tanda yang diterima. Yang masih ada itu tanda nggak diterima. Karena itu makruh untuk mengambil batu yang tersisa itu. Jadi kalau ngelempar jumroh, nyari batu dari tempat lain. Jangan ngambil yang sisa orang itu. Makruh. Ya. Antum lempar jumroh, ngambil batu sisa orang, itu hukumnya makruh. Kenapa makruh? Itu batu yang nggak keterima. Antum lempar lagi ketularan takutnya nanti tidak diterima juga oleh Allah ya. Hindari pakai batu itu. Nyari batu yang lain. Itu keistimewanya Mina yang pertama. Apa? Khususianya Mina, batu yang dilempar itu akan hilang. Jadi raf'u ma yuqbal min hasar ramyi. Diangkat oleh Allah. Tidak dibiarkan ada di situ. Nah, itu tanda diterima. Yang kedua, kaful khida'ah anil lahmi biha. Di Mina itu kan tempatnya nyembelih. Jadi tempat nyembelih paling baik itu di Mina. Enggak harus di Mina, yang penting di tanah haram ya. Nyembelih itu yang penting di tanah haram dan dibagikan ke warga yang membutuhkan yang ada di tanah haram. Enggak boleh nyembelih dam di Indonesia atau dibagikan di Indonesia. Enggak, harus hadiyam balighal Ka'bah. Itu harus di tanah haram. Dan afdalnya di Mina. Keistimewaan Mina, itu kan ada burung namanya burung hida'ah. Pemakan daging itu. Kalau di Mina dia tidak berani. Jadi burung itu punya adab juga. Ya, dia nggak akan berani makan daging yang ada di Mina. Ini keunggulan Mina yang kedua. Jadi kaful hida'ah anil lahmi biha. Kemudian yang ketiga, wadubab anil hul. Lalat tidak akan ngerubungi apapun yang manis di situ. Biasanya lalat seneng kan sama yang manis-manis itu ya. Jadi antum kalau dikerubungi lalat berarti manis. Ima ya. Ima manis, ima amis. Amis Jawa bukan amis Sunda ya. So, amis Jawa bukan amis Sunda, bertentangan maknanya ya. Jadi baunya ima. Nah, kalau di Mina enggak, lalat tidak akan hinggap di makanan-makanan yang manis-manis enggak. Kekhususan Mina itu. Kemudian wakilatil ba'ud. Keunggulannya Mina lagi, fadilahnya jarang nyamuk di situ. Padahal ruangan terbuka, tapi jarang nyamuk. Jadi orang nginep kan di situ, waktunya nginep 3 malam, nyamuk itu akan payah orang itu ya. Kalau 7 juta orang nyalakan obat nyamuk, mabuk orangnya itu, bukan nyamuknya yang mabuk ya. Orangnya yang mabuk. Bayangkan 7 juta orang misalnya, atau 1 juta orang, semua nyalakan obat nyamuk. Nah, jarang nyamuk. Yang kelima, ittisa'uha. Mina itu ya segitu ukurannya. Tapi berapapun orang yang masuk akan cukup. Berapapun orang yang masuk akan cukup. Itu keunggulan Mina. Karena itu tidak usah pakai acara bikin Mina Jadidah. Sekarang mereka bangun. Dari dulu sudah. Ada namanya Mina Jadidah. Tidak sah nginep di situ. Tidak sah. Banyak orang nggak ngerti. Jadi Mina yang asli nginep itu harus di Mina. Tidak cukup di Mina Jadidah. Mina Jadidah itu bukan Mina. Ya seperti namanya Jadidah. Jadidah ini mengalami ilal. Asluhu jadi-jadian. Ya, Mina jadi-jadian. Ditahfif jadi
Jadidah ya, bukan Mina itu. Tidak sah nginep di Mina Jadidah. Mereka bikin Mina Jadidah takut tidak cukup. Tidak mempercaya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Mina itu cukup. Seberapapun orang masuk Mina cukup. Hatta sebanyak apapun. Mina ya segitu itu. Tapi bisa menampung orang sebanyak apapun. Hatta berapa juta nampung. Cuman gara-gara nggak tasdek, ya udah. Akhirnya bikin Mina Jadidah. Jadi kekhususannya Mina ada berapa? 5 tadi ya. Jadi kalau ada batu diterima, batu jumroh yang diterima, itu akan diangkat oleh Allah. Kemudian burung khida'ah tidak akan makan daging di situ, lalat tidak akan hinggap, ada di makanan-makan manis ada di situ, jarang nyamuk dan luas, bisa menampung berapapun orang. Kemudian kemarin termasuk wajibnya haji apa? Tawaf wada, dan kemarin sudah jelaskan yang utama tawaf wada itu masuk rangkaian haji umrah apa bukan? Masuk rangkaian haji umrah apa bukan? Bukan, karena siapapun yang mau meninggalkan Makkah itu diharuskan untuk tawaf wada, baik dia haji umrah atau penduduk Makkah sendiri atau pekerja yang akan mau pulang meninggalkan Makkah, siapapun yang akan meninggalkan Makkah dianjurkan, diwajibkan untuk tawaf wada. Gitu. Nah, jadi yang wajib itu orang yang mau meninggalkan Mekah, perjalanannya mencapai jarak qashar. Jadi mencapai jarak qashar. Kalau kurang dari masafatul qashar, enggak usah tawaf wada. Kalau meninggalkan Mekah, mencapai masafatul qashar, maka harus tawaf wada. Seperti ke Jeddah. Dari Mekah ke Jeddah, mencapai masafatul qashar. Jadi walaupun orang Mekah sendiri tidak sedang haji, tidak sedang umroh, ada keperluan ke Jeddah, perlu silaturahim, perlu kulaan barang misalnya, ya, atau perlu ke pelabuhan Jeddah atau ke bandara Jeddah, ada keperluan ngantar keluarga. Bukan hanya yang diantar yang tawaf wada, yang ngantar juga tawaf wada. Jadi siapapun man arada mufaraqata madzukir ila safari qasrin mutlaqan. Jadi mau meninggalkan Mekah ke jarak yang mencapai masafatul qasri. Itu tawaf wada. Au ila watanihi, atau mau ke tempat tinggalnya, walaupun jaraknya nggak terlalu jauh. Jadi misalnya ada orang rumahnya ada di Tanim misalnya. Ada orang rumahnya ada di Tanim. Tanim ini sudah di luar tanah haram Mekah. Ada orang Tanim pergi ke Mekah, bukan haji, bukan umroh. Ya dia kerja misalnya dorong kursi roda dari Tanim ke Mekah ya. Dorong kursi roda ke situ dia. Kemudian dia mau pulang, tawaf wada dulu. Ya. Kalau mau pulang. Jadi orang yang harus tawaf wada itu orang yang meninggalkan Mekah menuju jarak masafatul qasri mutlaqan. Hatta bukan untuk pulang ke rumahnya. Apapun, alasan apapun. Kalau masafatul qasr wajib tawaf wada. Kedua, kalau mau pulang ke rumahnya. Walaupun tidak mencapai masafatul qasri. Ketiga, kalau mau pindah rumah. Mau pindah rumah. Bukan pulang ke kampung halamannya, masih mau pindah. Ya, masih mau pindah rumah. Misalnya asalnya rumahnya di Mekah. Dia mau pindah tempat tinggal yang lain. Itu. Mau ganti alamat sudah. Mau beli rumah dari Tanim, mau pindah ke situ. Maka dia harus tawaf wada. Jadi yang kena tawaf wada 3 orang ini ya. Apa? Siapapun yang mau meninggalkan Mekah menuju jarak yang mencapai masafatul qasri. Wadah ya? Itu tawaf wada. Orang haji, umroh atau enggak tawaf wada. Atau mau pulang, baik dari haji, umroh atau enggak. Atau ketiga, mau pindah rumah. Mau pindah rumah untuk ganti tempat tinggal sudah memang. Mau menetap di luar. Maka ini juga harus tawaf wada. Ini yang muktamad dalam madhab kita. Yang muktamad tawaf wada itu bukan rangkaian haji dan umroh. Sehingga karena bukan rangkaian haji dan umroh, maka menurut Imam Romli harus niat khusus. Kalau kemarin tawaf perlu niat khusus apa enggak? Tawaf, sa'i, wukuf, enggak perlu niat khusus. Lempar jumroh enggak perlu niat khusus. Kenapa? Sudah tercakup oleh niat ihram, itu mencakup semua. La tawaf wada karena dia bukan rangkaian haji, bukan rangkaian umroh, maka kata Imam Romli harus niat khusus. Jadi ketika tawaf wada, jangan langsung tawaf gitu aja. Ya niat.
niat melakukan tawaf wajib yaitu tawaf wada, harus niat. Ini menurut Imam Romli. Tapi kata Imam Ibnu Hajar, kalau orang haji dan umroh, tawaf wada'nya nggak usah niat. Walaupun dia bukan rangkaian ibadah haji dan umroh, tapi tabe. Tabe. Dia kan ke Mekah karena haji kan, karena umroh kan ya. Sekarang meninggalkan. Nah berarti dianggap tabe kepada haji atau umroh. Sehingga nggak perlu niat khusus. Udah tercakup niat ihram. Paham khilafnya ya? Jadi yang mutamat pertama, tawaf wada itu bukan rangkaian haji dan umroh. Karena itu kata Imam Romli, tawaf wada harus niat sendiri. Nggak ikut niat ihram ya. Nggak tercakup oleh niat ihram. Harus niat sendiri. Menurut Imam Romli. Menurut Imam Ibnu Hajar, apa? Nggak perlu nih niat. Karena walaupun bukan bagian haji dan umroh, tapi tabe kepada haji dan umroh. Mana penanya tuh? Nggak bawa? Matruk. Orang yang jangan sampai lupa. Itu yang muktamad tadi. Ada khilaf Imam Ghazali dan gurunya Imam Haramain. Imam Ghazali, guru beliau adalah Imam Haramain. Imam Ghazali dan Imam Haramain mengatakan tawaf wada itu bagian dari haji dan umroh. Sehingga kalau bukan orang haji dan umroh, tidak usah tawaf wada. Menurut Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali dan Imam Haramain mengatakan tawaf wada itu bagian dari haji dan umroh. Sehingga selain orang haji dan umroh nggak usah tawaf wada. Cuman dalam madhab, secara madhab dianggap do'if. Hakikatul amr do'if apa enggak? Allah yang tahu ya. Secara madhab, secara disiplin madhab itu dianggap do'if. Yang muktamad ya yang tadi disampaikan. Nah, ini apa? Kewajiban haji dan umroh. Sekarang coba tak buatkan urutan haji dan umroh. Biar paham, kadang orang belajar haji itu belajar rukunnya ini, wajibatnya ini, sunnah-sunnahnya ini. Bingung tempat-tempatnya. Haji pertama kali apa? Haji umroh pertama kali apa? Ihram, ini haji. Jadi pertama ihram. Tanggal berapa? Terserah ya. Yang penting mulai awal Syawal dan terakhir adalah malam hari raya sebelum subuh. Ya, malam hari raya Idul Adha. Jadi ihram itu bebas waktunya, mau siang, malam ya. Terserah. Yang penting sudah masuk bulan Syawal. Malam 1 Syawal setelah buka puasa Ramadan, akhir Ramadan, malam 1 Syawal antum niat ihram boleh, tapi ya capek. Ya, tahallulnya akan lama nanti. Tahallulnya nunggu hari raya Idul Adha. Ya, 2 bulan 10 hari akhirnya kena keharaman ihram, harus menghindari itu. Jadi ihram ini yang penting dari 1 Syawal, terakhir malam Idul Adha sebelum subuh. Ini ihram. Dan sudah dibahas dulu sunnah-sunnahnya ihram. Tidak usah kita bahas lagi. Kita bahas globalnya aja ya. Globalnya. Sunnahnya kan mandi pakai wewangian, kemudian pakai kain yang putih, pakai kain ihram sebelum niat, kemudian sholat ya, dan seterusnya. Itu sudah. Setelah ihram, sebaiknya langsung ke Arafah, apa ke Mekah dulu tawaf qudum? Asalnya ke Mekah untuk tawaf qudum. Jadi setelah ihram, tawaful qudum. Tidak harus tawaful qudum ini sunnah. Setelah tawaf qudum dia bisa apa? Sa'i. Tanggal berapa aja? Yang penting habis tawaf. Ya. Misalnya dia awal Dzulhijjah. Masih tanggal 1 Dzulhijjah. Untuk wukufnya masih kurang 9 hari ya. Tanggal 1 dia ihram, kemudian langsung ke Mekah, tawaf qudum. Setelah tawaf qudum di tanggal 1 itu dia langsung sa'i, boleh. Karena kita tahu kemarin sa'i itu yang penting dilakukan setelah tawaf, baik tawaf qudum atau tawaf rukun yang disebut tawaf ifadhah ya. Nah, ini sa'i. Ini tanggalnya bebas. Yang penting di al-hajju asyhurum ma'lumat itu ya. Kemudian tawaf qudum setelah itu sa'i. Nah, kita ambil pokok-pokoknya aja. Enggak detail lengkap banget enggak. Sa'i. Kemudian tanggal 9 ya. Tanggal 9 ini ngapain? Wukuf di Arafah.
Wukuf di Arafah. Mulai kapan? Setelah zawalus syams ya. Setelah masuk waktu zuhur. Dan kemarin dianjurkan. Ya. Dianjurkan nginep dulu ya. Nginep dulu. Kemudian apa? Sholat ada di situ dan seterusnya. Kemudian ke Arafah. Lengkapnya sudah kemarin. Ini global-globalnya aja. Tanggal 9 wukuf di Arafah. Boleh siang, boleh malam. Ya. Boleh siang tanggal 9 zuhur itu. Mulai zuhur. Boleh malam hari raya. Yang afdol jam'u bainal nahar wal lail. Jadi ya ada siangnya, ada malamnya. Itu. Udah. Malam 10. Itu. Malam 10. Malam 10 berarti tanggal 10. Ya, malam 10 berarti tanggal 10 bukan tanggal 9 kalau hijrahnya. Kalau Masehi, Maghrib masih tanggal yang siang tadi ya. Sekarang Mei tanggal berapa? 14. Nah, nanti Maghrib, Isya masih 14 ya. Gantinya jam 00. Jam 12 malam ya. Jam 12 malam. Nah, kalau dalam kalender Hijriah nggak begitu. Secara syara pergantian hari itu ya malam itu sudah ikut besoknya itu. Jadi nanti Maghrib itu bukan Kamis, tapi sudah masuk Jumat, malam Jumat ya. Tanggalnya juga ganti sudah, tanggalan Jumat sudah. Sekarang tanggal 26 ya, Dzulqa'dah. Nanti Maghrib sudah 27. Nah ini kita hitung tanggal 10 karena kita pakainya kalender syariah ya. Wukuf di Arafah tanggal 9. Kemudian malam 10 ngapain? Mabit di Muzdalifah. Nah, mulai mabit ini mulai boleh kapan? Mulai sah? Setelah lewat nisful lail. Jadi lewat separuh malam ke Muzdalifah. Hatta lahdo ya. Hatta sebentar, hatta lewat tok. Hatta tidur. Ikut mobil di situ masuk ke Muzdalifah keluar lagi ya. Enggak ada masalah. Hatta tidur. Sama wukuf di Arafah ya. Hatta tidur lewat tok sebentar cukup. Ini mabit di Muzdalifah. Ini ihram ini rukun ini ya. Ya. Rukun. Tawaf qudum apa? Hah? Sunnah. Sa'i rukun ya. Sa'i rukun. Wukuf rukun. Mabit wajib. Beda kan wajib sama rukun ya? Wajib. Mabit di Muzdalifah. Nah, setelah mabit di Muzdalifah ini, di situ ada lempar jumroh, akobah, ada cukur, ada tawaf ifadah, ya, ada tawaf ifadah, ada nyembelih. Afdalnya apa? Ronhat, ya, afdalnya ronhat. Nah, di sini tanggal 10 juga ini. Masuknya sama, semuanya ini mulai mabit di Muzdalifah, ngelempar jumroh, ekebeh, ya, kemudian cukur, tawaf ifadah, semuanya masuk mulai malam hari raya setelah nisful lail. Ya, jadi malam hari raya nisful lail itu dia bisa melakukan semua ini sudah. Mabit di Muzdalifah sebentar aja, masuk Muzdalifah sebentar, langsung misalnya kemudian dia pergi ke Mina untuk ngelempar akobah, boleh tengah malam itu. Habis itu langsung OTW Makkah untuk tawaf. Kemudian setelah tawaf, sa'i kalau belum sa'i ya. Sa'i, cukur, silahkan, boleh. Tapi afdolnya besok. Afdolnya besok ya, siangnya. Malam itu sebaiknya untuk orang-orang lemah, yang perlu bantuan, berkebutuhan khusus, yang pakai kursi roda, orang-orang tua, para perempuan, biar nggak desak-desakan dengan laki-laki. Untuk tengah malam itu sebaiknya tawaf dikhususkan mereka sebaiknya. Tidak harus. Seandainya laki-laki ada yang kepingin cepat selesai, itu tidak ada masalah, boleh. Tapi abdulnya siang ya. Malam itu saya nginep aja di Muzdalifah. Nah, tapi bolehnya boleh. Mulai malam 10 itu sudah boleh. Sudah waktunya nginep di Muzdalifah sebentar saja. Kemudian lempar jumroh akobah. Kemudian halku. Kemudian tawaf. Sebaiknya di sini tanggal 10 ini ramyu dulu ya. Ramyu jamrotil akobah. Apa ini? Wajib. Ya, bukan sunnah, bukan rukun. Kemudian ronhat, nahru ya. Nahru.
Nahr itu nyembelih. Kalau punya dam, kena dam, misalnya ada pelanggaran, disembelih, yaitu di hari nahar itu. Setelah lempar jumroh afdolnya. Dan di Mina afdolnya. Di tempat lain boleh, yang penting di kawasan tanah haram. Atau antum mau kurban, afdol di situ. Setelah lempar jumroh dan di Mina kalau mau kurban. Atau misalnya hadyu. Ada istilah dalam kitab itu hadyu. Hadyu itu ada kalanya hadyu itu dimaknai, yaitu tadi nyembelih hewan sebagai dam. Ya, nyembelih hewan sebagai dam itu disebut hadyu. Seperti dalam Al-Qur'an, hadiyan balighal Ka'bah ya. Hadyu bisa bermakna nyembelih hewan yang untuk bayar dam, itu bisa. Ada hadyu sunnah. Ada hadyu sunnah. Hadyu sunnah itu apa? Antum nyembelih hewan sama seperti hewan kurban, onta, sapi atau kambing yang umurnya juga sesuai aturan kurban untuk dibelai tanah haram sebagai ibadah taqarrub. Jadi itu ibadah yang sunnah dilakukan di tanah haram, bukan udhiyah. Kalau antum niati udhiyah ya jadi udhiyah. Kalau diniati dam ya jadi dam. Ini ada nyembelih, kenapa? Karena di tanah haram untuk ibadah kepada Allah, penghormatannya. Jadi nyembelih hewan yang aturannya seperti kurban, tapi gak diniati kurban, untuk hadyu. Ya, untuk taqarrub ilallah dengan selain kurban. Ada itu namanya hadyu. Jadi mayuhdi atau mayuhda bihi li Makkah wa haramiha taqarruban. Jadi hadyu ini hewan yang dihadiahkan untuk Mekah dan tanah haram Mekah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dibagikan orang-orang tanah haram Mekah itu. Nah, itu hadyu. Sunnah ini disembelih setelah lempar jumroh. Ron hat. Kemudian apa? Halku, awit, taksir. Nahr ini apa hukumnya? Bisa wajib atau sunnah. Pokoknya intinya nyembelih. Setelah lempar jumroh itu intinya nyembelih dam, fadol. Nyembelih kurban, fadol, baik kurban wajib karena nadar atau takyin atau kurban sunnah atau hadyu tadi itu ya. Hadyu yang untuk apa? Hadiah kepada Mekah dan tanah haram Mekah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi nahru ini bisa wajib, bisa sunnah. Hal kuawit taksir apa ini? Rukun ini. Ya, rukun. Ronhat, kemudian tawaf. Tawaful ifadah. Tawaful ifadah. Apa ini? Rukun. Nah, setelah tawaful ifadah, kalau memang belum sa'i, ya sa'i di sini. Sa'i. Kalau di sini belum sa'i ya. Kalau di sini belum sa'i, maka di sini sa'i. Apa kalau di sini sudah sa'i apa sunat untuk dia ada khilaf ulama ya. Sudah pernah dijelaskan sebelumnya apakah sunat ngulang sa'i atau tidak. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak sunnah. Dan dulu sudah pernah diterangkan afdolnya sa'i itu ditaruh setelah tawaf qudum apa setelah tawaf ifadah. Khilaf antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Ibnu Hajar gimana? Hah? Menurut siapa itu? Ibnu Hajar. Yakin? Hah? Yakin? Siapa menurut Imam Ibnu Hajar? Sa'i sebaiknya. Ibnu Hajar afdal setelah tawaf qudum ya. Imam Romli setelah tawaf ifadah. Jadi sa'i ini afdal mana? Kata Imam Ibnu Hajar setelah tawaf qudum. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kata Imam Romli enggak, afdal setelah tawaf ifadah karena memang biar jenis, ini rukun, ini rukun. Kalau ini kan enggak sejenis. Ini sunnah, ini rukunnya. Jenis. Wadah ya? Apa sunat ia ada? Khilaf ya? Ada yang mengatakan sunnah? Siapa yang mengatakan sunnah? Ada
Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak sunnah. Hmm? Nggak ada. Dulu dikatakan apa? Wa yukrahu i'adatus sa'yi ba'da tawafil ifadah liman qaddamahu ba'da tawafil qudum. Jadi orang yang sudah tawaf sa'i setelah tawaf qudum, makruh untuk ngulang sa'i setelah tawaf ifadah. Illa linakisin kamul. Kecuali bagi orang yang nakis kemudian menjadi sempurna. Ketika sa'i di sini dia masih berstatus budak. Masih berstatus anak kecil belum balik. Tapi setelah tawaf ifadah kok dia balik atau merdeka, maka sunnah diulang. Ya, sunnah diulang. Jadi kalau normal-normalan ngulang sa'i, padahal setelah tawaf qudum sudah sa'i, kok setelah tawaf ifadah sa'i lagi, ini makruh. Kecuali bagi orang yang nakis kemudian kamul. Begitu juga apa? Kalau yang kamul tadi wajib. Begitu juga orang yang kiron. Itu orang yang kiron itu sunat. Itu jadi orang yang kiron itu nanti akan diterangkan cara ihramnya haji itu bisa kiron. Kiron itu niat dua ya. Satu pekerjaan diniati dua. Ya niat haji, niat umroh. Itu cukup satu amal, tapi sunat dua-dua. Jadi tawafnya 2 kali, sa'inya 2 kali sunnah. Jadi bagi orang yang kiron niat haji plus umroh, maka sunat sa'inya 2 kali setelah tawaf qudum dan setelah tawaf ifadah, itu sunnah itu. Udah. Kita lanjut. Udah, ini masih tanggal berapa ini? 10 hari raya. Makanya banyak ya. Hari raya ini banyak yang dilakukan. Makanya tadi kata Imam Ibnu Hajar di Tuhfah, tidak sunat bagi orang haji untuk ihya Lailatul Idul Adha ya. Untuk menghidupkan malam Idul Adha tidak sunnah, istirahat aja sudah di Musdalifah itu, nginep di Musdalifah istirahat. Jangan ihya ulail. Kenapa? Capek besoknya. Banyak. Bayangkan ini, ke Mina, lempar jumrah Aqabah. Kemudian nyembelih. Setelah itu potong rambut. Habis itu OTW Makkah. Ya, OTW Makkah. Dan ini desa-desaan loh. Ya, orang banyak, antum jauh lumayan ya. Jalan ini ya. Nah, desa-desaan dari Mina. Kemudian ke tempatnya Mekah, tawaf ifadah, kemudian sa'i bagi yang belum sa'i, capek. Makanya kata Tuhfah, enggak sunat ihyaul lail. Kalau yang lain sunat tapi dengan selain salat. Udah, ini tanggal 10 selesai ini sudah. Tanggal 10 selesai. Kemudian malam 11, berarti 11 ya. Malam 11 ngapain? Mabit di Mina. Mabit Mina ini mu'dhamul lail, beda dengan mabit di Musdalifah ya. Beda dengan mabit di Musdalifah. Mejanya dari situ. Nah. Jadi nginep di Mina ya. Nginep di Mina, ini apa hukumnya? Wajib. Bukan rukun, bukan sunnah, wajib. Ini mabit di Mina. Malam 11, mu'dhamul lail. Kemudian siangnya ngapain? Siangnya apa? Ramyul jimar, yang berapa jumlahnya? As-salas ya. Hukumnya apa? Wajib. Lempar jumroh 3. Beda kalau tanggal 10. Lempar jumroh cuma Aqabah 1 tok, 7 lemparan. Kalau ini 3. Ula, wusta, Aqabah. Ula 7 lemparan dulu, kemudian wusta 7 lemparan, kemudian Aqabah 7 lemparan. Kalau yang ula belum 7, tidak sah lempar wusta. Kalau wusta belum 7, tidak sah lempar Aqabah ya. Harus urut. Ula 7, wusta 7, Aqabah 7. Ini tanggal berapa? 11. Ya,
tanggal 11. Tanggal 12 ngapain? Idem ya, idem. Apa idem? Malamnya nginep di Mina, Mu'dhamul Lail. Kemudian lempar jumroh tiga kali ya. 3 jumroh, bukan 3 kali. 3 jumroh. 3 jumroh. Wah deh ya. Nah, ini tanggal 12 ini. Idem sudah. Idem ini dua-duanya ini. Jadi 12. Nginep di Mina dan lempar jumroh. Kemudian di tanggal 12 ini dia ada pilihan. Untuk an-nafarul awal. Ada syaratnya nanti. Di tanggal 12 setelah selesai nginep malam 12 dan selesai ngelempar jumroh tanggal 12, dia boleh meninggalkan Mina. Disebut nafar awal. Yang penting sebelum maghrib. Udah keluar dari Mina. Itu keluar dari Mina. Selesai sudah. Tidak ada tanggal 13 sudah gugur sudah. Ya, tanggal 13 gugur. Ini kalau dia menghendaki nafar awal. Kalau dia tidak nafar awal, maka masih ada kewajiban. Besoknya tanggal 13. Apa? Idem kayak di atas tadi ya. Apa idem? Nginep di Mina, Mu'dhamul Lail, dan juga apa? Siangnya ngelempar jumroh 3, masing-masing 7 kali. Selesai sudah haji. Udah, habis antum belanja, siap-siap nyari oleh-oleh ya. Itu. Packing-packing udah, jangan sampai kelebihan muatan. Ya, daripada bermasalah di bandara, ahsan dipaketkan ya. Ahsan dipaketkan. Wah deh. Udah. Selesai sudah. Wah deh ya. Dan kemarin jangan lupa, dalam haji itu ada ihram. Begitu ihram, kenapa disebut ihram? Karena setelah ihram, banyak hal-hal yang asalnya halal menjadi haram. Bisa halal dengan apa? Tahallul. Tahallulnya haji ada tahallul awal, ada tahallul sani. Melakukan apa tahallul itu? 3 hal. Apa? Lempar jumroh, aqabah, kemudian halku atau taksir, kemudian tawaf ifadah dan sa'i. Sa'i ini kalau belum sa'i. Ya, kalau belum sa'i, dia harus sa'i. Tidak cukup tawaf dok. Sa'i harus dilakukan baru bisa tahallul dia. Kalau sudah sa'i di tawaf qudum, sudah tidak perlu ngulang sa'i. Wadah ya? Nah, itu. Sa'i ini tidak masuk tahallul, tapi kalau dia belum sa'i, untuk bisa tahallul harus melakukan sa'i. Wadah ya? Itu tahallulnya. Dengan tahallul awal, semua halal kecuali yang berkaitan dengan perempuan ya. Akad nikah, menikahkan, kemudian istimta dengan istri. Nah, itu tidak boleh. Yang lain boleh semua. Keharaman ihram nanti akan ada bab sendiri nanti. Kalau sudah tahallul sani, halal semuanya ya. Dengan di sini tanggal 10 kan bisa sudah tahallul semuanya ya. Perhatikan, tahallul itu kan lempar jumroh aqabah, halku, tawaf ifadah, sa'i kalau memang belum sa'i. Berarti tanggal 10 dia sudah tahallul total ya. Tahallul sani. Udah, setelah itu sudah ini nginep di Mina, lempar jumroh apa di Mina tanggal 11, 12, 13, pakai pakaian biasa sudah. Pakai pakaian biasa. Mau akad nikah di situ tabarukan dengan apa? Mina misalnya untuk biar punya kenang-kenangan di Mina ya. Melakukan akad nikah ada di Mina ya. Enggak apa-apa silahkan. Ya, sudah boleh. Kenapa? Tahallul sudah dengan melakukan ramul jumroh, halku, tawaf, sa'i bagi yang belum sa'i. Halal semua sudah. Wah deh. Ini. Jadi sini ketika ini pakaian biasa sudah, nggak pakaian ihram itu sudah. Ya, nggak pakaian ihram. Nah, kemudian kemarin juga diterangkan orang ihram itu sunat memperbanyak apa sejak ihram? Talbiyah, bukan selfie, guys. Kita sekarang ada berangkat menuju Mekah, guys. Ya, enggak memperbanyak talbiyah. Hatta malam Id itu mereka talbiyah. Orang-orang di mana-mana takbir, orang haji memperbanyak talbiyah. Kapan talbiyah putus? Ketika lempar jumroh. Lempar jumroh ganti takbir sudah. Ya, putus. Sejak itu putus talbiyahnya. Bagi orang haji. Kalau orang umroh, talbiyah itu sejak ihram sampai melakukan mulai tawaf itu putus sudah talbiyahnya. Jadi orang umroh itu dari tempat ihram itu talbiyah terus.
labbaik Allahumma labbaik terus talbiyah, talbiyah, talbiyah. Masuk Masjidil Haram, talbiyah. Begitu mulai tawaf, putus talbiyah sudah. Ganti apa? Zikir-zikir khusus bagi orang apa? Tawaf. Sa'i nanti ada zikir-zikir khusus, selesai sudah. Itu kalau umroh. Putusnya kapan talbiyah bagi orang umroh? Ketika memulai tawaf. Bagi orang haji enggak. Misalnya ihramnya tanggal berapa? Tanggal 6 misalnya. Talbiyah terus ini yang diperbanyak. Ya, kecuali nanti ada momen-momen tertentu kita dianjurkan doa. Tapi talbiyah itu terus ya. Talbiyah itu terus. Putusnya kapan? Ketika lempar jumroh akobah. Nah, begitu ngelempar, kenapa? Ngelempar ini kan sudah proses tahallul. Sudah putus talbiyahnya. Diganti takbir. Ketika ngelempar itu takbir. Nanti ada sunah-sunahnya ngelempar jumrah itu. Ya, takbir. Sini. Sampai di sini ada yang bingung, tanyakan. Kalau punya gambaran ini enak, dicatat. Nanti tak ulang-ulang ini nanti. Biar antum langsung hafal. Di mana letak-letaknya, apa yang dilakukan dalam haji ini ya. Tak ulang. Pertemuan yang akan datang tak ulang lagi. Kalau misalnya bisa nggak dihapus, ya nggak usah dihapus. Tapi kalau diperlukan untuk dars lain, tak apa-apa dihapus, nanti tulis ulang. Ya, ditulis ulang. Kalau nggak perlu dihapus, jangan dihapus. Tapi kalau perlu papannya untuk dars lain, silahkan dihapus, nggak apa-apa. Nanti hari Sabtu kan dars ini lagi kan ya. Nah, sebelum anak datang tulis ya. Tulis seperti ini persis. Biar nggak ganti-ganti. Ya, tulis seperti ini. Nggak ada tulisannya itu. Hah? Beda. Ya nanti setelah ini ente tulis persis ya. Biar nanti pertemuan kedua nggak ganti-ganti. Nggak apa-apa tulisan yang beda itu di kertas lain di belakang itu apa. Itu terus seperti ini. Sabtu nanti tak ulang lagi nih. Karena ini belum selesai. Nah, biar terus. Biasanya orang pertama kali belajar bab haji dan belum pernah haji atau umroh, itu bingung gambarkan ini apa sih ini. Karena tidak pernah ngamalkan ya. Jadi bingung tempat-tempatnya itu di mana. Bingung. Nah kalau ini enak ini. Ada gambaran sudah ya. Ada gambaran. Jadi kita tahu mana nginep di Mina, mana nginep di Musdalifah, mana tawaf, mana cukur, mana sa'i. Tempat-tempatnya tahu sudah. Wukufnya di mana? Ya, ihram. Tanyakan. Kalau ada yang nggak paham, tanyakan. Fadhol. Sudah masuk waktu mabit di Mina. Cuman dia nggak sempat mabit di Musdalifah karena nggak salatkan dulu. Apakah ada satu? Enggak, yang nginep di Musdalifah ya malam hari raya itu sudah. Awat sudah. Kalau ada udzur enggak dosa dan enggak kena dam. Kan nginep di Musdalifah, nginep di Mina itu bisa gugur kan? Dengan apa? Udzurnya Jumat dan jamaah. Mudah sekali. Nginep di Musdalifah dan nginep di Mina, ini gampang gugur. Pokok ada udzur yang menggugurkan Jumat atau Jumatan, jamaah, maka nginep itu gugur. Ketika gugur ya enggak dosa, enggak kena dam. Sudah selesai sudah. Paham ya? Kalau enggak ada udzur ninggalkan, hajinya tetap sah, cuman kena dam. Ya, kena dam. Nah, waktunya lempar jumroh nanti akan di fasal ini akan diterangkan nanti. Ini biar gambaran awal dulu. Nah, makanya Sabtu ini harus ada lagi tulisan ini. Nah, kalau terpaksa harus dihapus, apa-apa dihapus saja. Kalau papanya diperlukan, nah, nanti tak tulis ulang. Persis seperti ini, biar nggak bingung. Kalau ganti-ganti nanti bingung. Fadhal, visual. Raihan, visual. Hah? Nanti ada nanti. Yang membuat haji itu fasid itu apa? Nanti ada bab masalah muhsor, orang yang terhalang untuk menyempurnakan haji. Misalnya sudah ihram, ternyata nggak boleh masuk Mekah, lambat dia. Atau visanya nggak resmi ya. Ketahuan, dibuang. Ya, dibuang ke Jeddah. Masih mending dibuang ke Jeddah. Dibuang ke gurun pasir. Nyari masalah ya. Ada yang mati juga tahun kemarin ya. Nah, itu. Nah ya apa ini? Nanti ada itu nanti bab sendiri ihsar. Ya. Ada. Masih belum selesai bab haji ini, masih lumayan ya. Masih lumayan. Tapi tak usahakan sebelum hari raya
sudah selesai bab haji dan udhiyah. Ini haji tak usahakan selesai sebelum hari raya Idul Adha ya. Jadi biar pas momennya. Sehingga kita punya dares kalau pas momennya itu enak, lebih lengket ke pikiran itu, tidak gampang lupa pas momennya. Apalagi kurban habis itu ya. Nanti setelah bab haji ini bab kurban. Insya Allah tak usahakan kita sudah baca bab kurban sebelum hari raya Idul Adha. Sekarang sudah tanggal 6 Dzul Qa'dah, masih lumayan ada waktu. Insya Allah biidznillah semoga bisa selesai ya. Tanpa tidak usah dipercepat, buat apa ya? Tidak usah dipercepat, itu normal aja. Ada yang tanyakan sampai di sini? Insya Allah sudah punya tasawur ya, seperti apa haji itu. Banyak orang haji itu tidak tahu mau ngapain di sana. Terus pokok ikut kepala rombongan nanti. Nggak tahu haji itu mau ngapain. Dikira haji itu pokok muter-muter di Ka'bah itu sudah haji sudah. Sehingga banyak pelanggaran-pelanggaran dilakukan, bahkan rukun tidak dilakukan. Muskilah rukun tidak dilakukan itu. Dia nggak selesai hajinya, ihram terus itu. Muskilah. Karena itu perlu sekali bekal haji, ilmu sebelum berangkat itu. Nanti ini setelah selesai semuanya, nanti tak usahakan tak cari PowerPoint yang kira-kira ada gambar-gambarnya itu, bisa ditampilkan di TV nanti. Ya, biar bisa kita tahu. Bisa ditampilkan, enak. Betul. Udah nggak ada. Ini dari yang ada ini, yang deket-deket, ada yang punya proyektor, nggak ada. Proyektor nggak ada. Hah? Ada, punya aku sendiri. Ya nanti kalau sudah ada PowerPoint-nya, kalau memang perlu proyektor nanti tak lagi ya. Enak nanti langsung ada gambaran. Langsung jelas, enak kan ada gambar-gambar tempatnya gitu ya. Pasang foto antum juga enggak apa-apa gitu ya. TV kekecilan TV-nya ya. Udah nggak ada lagi yang nanya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah.